Cepat lanjut terus. Sini parkir sini. Hidup guru. Hidup guru. Peserta aksi langsung parkir di sini. Jangan masuk dalam alun-alun. Peserta aksi motornya parkir di sini aja. Jangan masuk alun-alun. Jangan masuk alun-alun. Woi, tolong itu ditutup alun-alunnya. Jangan masuk alun-alun. Parkir di sini aja. Kumpul semua, kumpul di sini semua kumpul. Ayo masuk. Mokom coba posisinya yang Diluruskan. diluruskan. Sampaikan dua mokom. Dibantu, Bu. Dibantu. Parkir mokom. Mokom parkir dulu. Motor langsung parkir di sini aja. Gak usah masuk alun-alun. Motornya parkir di sini aja, gak usah masuk alun-alun. Gak usah takut hujan. Kita udah hujanan dari tadi. Jal, Masuk. turun Jal, turun. Motor semuanya parkir di sini saja, nggak usah ada yang alun-alun. Arahkan, tolong kawan-kawan arahkan yang alun-alun. Motor alun-alun langsung masuk sini. Motor masuk ke sini, masuk. Motor masuk ke sini. Masih jalan mokom. Luar biasa ini, luar biasa. Coba itu kawatnya, kawat beneran apa kawat? Kawatnya lintas dulu. Bantu mokom jalan. Teman-teman dari Cikoja dan lainnya. Silakan. Kasar. Kasih jalan. Jangan takut hujan. Oh, baik kawan-kawan peserta aksi langsung pada hari lurus ini. saja, lurus. Motor diparkir. Merapat Masuk. Sebentar. Gunawan sebentar. Jangan takut hujan. Jangan Hari takut ini hujan. diwarnai dengan Ya, dari siang kita hujan. sudah kepanasan. Semuanya langsung berkumpul di depan kantor Kabupaten Serang. Ya, kepada ini ngomongnya agak sini dikit. Ya, kawan-kawan yang baru datang, udah jangan harus istilah. Ya, perjuangan kita masih panjang. Jangan aman. Ayo, Demo langsung buruh sini. baru saja berlangsung Jangan dikarenakan berteduh. masa aksi baru Merapat tiba ke di sini, pendopo Sudah kepanas. Bupati Serang Panas cuaca, udaranya sekitar panas hatinya. merapat. 5 sore. Mokom yang warna merah merapat terus. Tolong kasih jalan, teman-teman. Teman-teman tolong kasih jalan. Saudara Yon, Hujan, aku minta UMK naik. Hujan, turunkan UMK, naikkan UMK. Hujan, Kita Haji Hendrik, hujan, naikkan UMK kita. kawan kita Hujan, Asep Saibullah naik ke uting. segera merapat ke mobil komando karena Rapatkan barisannya. kita pengen melihat Rapatkan semuanya, rapat. apa yang menjadi pembahasan hari ini. Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita buruh Betul. tentang bagaimana keluar dari regulasi aturan yang di mana baik Undang-Undang Omnibus Law atau peraturan pemerintah nomor 36 yang di mana sangat tidak ada keberpihakannya terhadap kaum buruh, kawan-kawan. Hari ini tidak ada kawan yang sejati, tidak ada yang musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan buruh Kabupaten Serang, kawan-kawan. Betul. Alhamdulillah tidak ada gesekan-gesekan
tidak ada korban jiwa, menunjukkan bahwa hari ini bahwa buruh Kabupaten Serang masih konsisten, masih solid, masih satu suara dalam memperjuangkan upah 2022 kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Gimana, kawan Asep? Ada yang mau disampaikan? Ada. Oh ya, biar kumpul dulu para direktur aksi, kasat aksi, kanit aksi. Kita juga bentuk tadi, tolong merapat ke mobil komando. Karena mengingat waktu sesuai dengan undang-undang tahun 1998, Undang-Undang nomor 9, kita hanya ada waktu mungkin kurang lebih 45 menit ke depan, karena setelah itu tidak ada lagi pengeras suara yang boleh melantangkan suara-suaranya. Tolong anggota Intel kita yang dari Dewan Pengupahan agar segera bisa memberikan informasi kepada kami. Apa itu? Karena sesuai dengan jadwal jam 9, dari jam 9 tadi sudah mulai dilakukan perundingan upah untuk UMK Kabupaten Serang. Kalau pemerintah ataupun asosiasi pengusaha tetap memaksakan dengan regulasi yang bertentangan dengan keinginan buruh, saya sudah katakan kepada para pengusaha, para pemilik modal, kalau 3 hari berturut-turut buruh Kabupaten Serang tidak bekerja, maka harus ikhlas. Karena tidak ada lagi pilihan. Tidak ada satu, maaf saya katakan, partai politik satupun yang bisa memperjuangkan tentang kepentingan kaum buruh. Insya Allah, atas izin Allah, tahun 2024 kita punya partai buruh. Amin. Partai yang memang lahir dari rahimnya kaum buruh. Amin. Bukan lahir dari partai-partai cukong. Amin. Buruh punya kekuatan. Tapi lihat, kalau selama ini para pemimpin ketika mereka ingin menjadi ikut di berbagai pilkada ataupun pilgub, mereka datang ke pelosok-pelosok negeri. Tapi hari ini mudah-mudahan para pengusaha Serang tidak terkontaminasi dengan konspirasi jahat yang dibangun oleh pengusaha yang rakus dan serakah, yang tidak ikhlas buruh-buruhnya sejahtera. Karena secara konstitusional kita punya hak untuk memperjuangkan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Tetap semangat! Tetap satu komando! Jangan bubar dulu, karena instruksi ada di mobil komando. Sekian dan terima kasih. Mungkin kawan kita Asep akan menyampaikan himbauan, ajakan ataupun hal-hal yang lain. Silakan. Udah keluar? Oh, ini Dewan Kehormatan kita. Baik, sabar kawan-kawan, sabar. Perwakilan kita di Dewan Pengupahan ada hal yang mau disampaikan. Mudah-mudahan kabar baik yang akan kita terima sebentar lagi. Kawan kita, perwakilan kita dari Dewan Pengupahan ada hal yang akan disampaikan. Saya berharap
semua peserta aksi yang masih jauh dari mobil komando agar segera merapat agar kawan-kawan tidak tertinggal informasi nantinya. Baik kawan-kawan, yang dari dalam sudah keluar semuanya. Yang dari dalam alun-alun yang parkir motor silakan jangan langsung berteduh. Kita kesini sengaja untuk menyampaikan bagaimana ungkapan kita, ungkapan kekecewaan, di mana sebelumnya Bupati tidak pernah mau menemui kita. Tapi saat ini tanggal 23 November 2021 bahwa dalam Kumal Pahang Kabupaten Serang sudah melakukan rapat dewannya. Naik ke motor, kita ngawal dari pagi, Bung. Naik ke motor. Ini apa ini? Kami tidak pernah bikin masalah selama ini. Sebetulnya kita hadir ke sini sudah melakukan pemberitahuan dan sebetulnya tidak perlu seperti ini lah ya. Dari pagi tadi kita perasaan tertib. Hanya kalau ada pengusaha yang emang susah memberi pintu, ternyata ya itu ternyata pintunya roboh juga ya. Apakah kawan-kawan perlu juga seperti di sana? Silakan kawan-kawan bawa bendera satu ke sana, satu ke sini. Ini pasti akan ketarik. Mau nggak? Ini bawanya gimana? Coba. Awas hati-hati ini bahaya nih. Tahan. Kita ini sudah mau diinjuritain kawan-kawan. Tenang. Lepas. Awas kau lah. Bos. Ya, halatin orang. Kesini aja, datang kesini aja. Mau nyampe dari mobil komando. Hati-hati. Baik, cukup. Cukup kawan-kawan. Hanya nyingkirkan ini saja karena kita ada batasan. Yang penting Dewan Pengumuman bisa masuk. Awas ada mogok, pelan, mogoknya pelan. Baik, ada lagi semua unsur Dewan Pengupahan dan unsur SPLB. Cukup.
Buruh Indonesia. Baik, kawan-kawan. Ya, kasih kesempatan dulu untuk pemenang ini. Ya, ayo silakan, Basa. Silakan semuanya. Oke, silakan Basa. Dewan Pembukaan sudah ada semuanya. Baik, kita mulai dulu sebentar untuk penyampaian pendapat di muka umum ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Siapa kita? Buruh Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Buruh Indonesia. Wahai buruh Indonesia, saat ini kalian sudah menyatakan sikap secara bersama bahwa kita nyatakan tanggal 23 dan 24 November kita akan lakukan aksi bersama dengan konsep apa kawan-kawan? Dengan konsep Los Do, kawan-kawan. Oleh karenanya tidak ada cara-cara tertentu kawan-kawan. Saat ini pemerintah kita lihat sendiri dengan ketidakberpihakannya kepada rakyat buruh khususnya. Rakyat Indonesia pada umumnya tidak ada keberpihakan sedikit pun. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Memberikan efek yang sangat negatif terhadap kita, kawan-kawan. Daya beli rakyat yang terus terdegradasi, keadilan yang terus termarginalkan, kawan-kawan. Bahkan saat ini sudah mulai menyentuh upah buruh dikebiri, kawan-kawan. Untuk itu, menurut kawan-kawan, apa jawabannya terhadap sosial seperti ini? Jawabannya, kawan-kawan, hanya ada satu kata: lawan, kawan-kawan. Di dalam konsepnya untuk kita melawan, tentunya kita harus dengan cara-cara yang kawan-kawan. Kita tidak punya kekuatan parpol yang duduk di parlemen, kawan-kawan. Kita hanya punya kekuatan parlemen jalanan. Untuk itu, di sini semuanya adalah parlemen yang diangkat oleh para pekerja di Indonesia. Di mana kawan-kawan harus memberanikan diri hadir untuk menyuarakan bahwa upah yang dirumuskan berdasarkan PP 36 itu adalah tidak benar, kawan-kawan. Oleh karenanya kita hadir di sini. Sekali lagi kita teriakan untuk melawan, kawan-kawan. Dari sejak tadi pagi kita sengaja ngajak kawan-kawan untuk sadar, untuk bangkit dari ketidakadilan ini, kawan-kawan. Walaupun kawan-kawan masih harus ditarik, masih harus dijual pintunya, tetapi alhamdulillah kawan-kawan, kita masih bisa yakini ternyata perbedaan warna baju, perbedaan warna bendera, perbedaan ide dan pikiran kita tidak akan memecahkan kita semuanya, kawan-kawan. Setuju, kawan-kawan? Setuju, kawan-kawan? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Seandainya saya teriakan buruh Indonesia, kawan-kawan bangkit melawan. Siapa, kawan-kawan? Buruh Indonesia. Buruh Indonesia. Di sini, kawan-kawan, letak kekuatan yang ada saat ini, bahwa buruh harus terus menunjukkan actionnya, bahwa buruh
hanya punya kekuatan dengan aksi-aksi massa. Penggelembungan kekuatan yang ada di diri kita mudah-mudahan akan mampu mempengaruhi setiap seni kebijakan dari ketidakadilan yang diproduk oleh pemerintah, kawan-kawan. Baru saja presiden kita menetapkan omnibus law dan langsung di JR atau judicial review. Tapi apa yang kalian dapatkan? Undang-undang tersebut langsung diberlakukan, kawan-kawan. Betul tidak? Untuk itu kita minta batalkan hidup buruh Indonesia. Kawan-kawan, di kesempatan ini kita sudah berani menyatakan sikap bahwa satu, hadirnya kita di sini tolak PP 36 tentang bagaimana penetapan pengupahan baik di Kabupaten Serang ataupun di Republik ini ternyata benar-benar bobrok, kawan-kawan. Undang-undang sejak awal sudah kita tolak, lahir turunannya PP 34, PP 35, PP 36 dan PP 37 semuanya bullshit, kawan-kawan. Semuanya tidak hanya ada sisi positifnya daripada undang-undang itu, menguntungkan bagi pengusaha atau investor. Sisi negatifnya bagi pekerja, kita terus tergerus, kawan-kawan. Kehidupan kita 11 turunan yang akan datang. Jangan pernah kawan-kawan menyatakan diri merdeka dan kawan-kawan menyatakan diri sejahtera, kawan-kawan. Untuk itu kita terus teriakan lawan atas undang-undang itu. Lawan atas undang-undang nomor 11. Ciptakan terus penggelembungan massa sehingga undang-undang itu bisa dibatalkan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah provinsi menyatakan sikapnya dengan kenaikan hanya 40.000, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan punya cita-cita ingin menyekolahkan anaknya yang lebih tinggi? Tentunya harapan itu akan musnah, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan punya cita-cita pingin setoran motor, setoran rumah, setoran apapun, pingin cepat lunas? Betul. Jangan pernah punya cita-cita, kawan-kawan. Apa mani? Arab Rabi Roro. Iya. Si Joke orang teh. Betul. Aja bangol. Wes undang-undang di cekek nyeka kita pingin Rabi Mani. Aja ya, aja bangol ya. Iya. Aja. Kembali, kawan-kawan. Di dalam konsep PP 36 ini adalah konsep yang buruk sepanjang sejarah, kawan-kawan. PP 78 yang sebelumnya kita tolak masih lebih bagus, kawan-kawan. Tetapi bagaimana dengan konsep yang sekarang? Pemerintah tidak punya kepedulian sama sekali. Dengan lugunya Menaker kita terus menggerus keinginan-keinginan rakyatnya untuk sejahtera. Menaker kita dengan lugunya terus menjual aset-aset kalian kepada investor-investor asing. Sehingga tiketnya terus lemah, sehingga negara ini sudah tidak punya wibawa, kawan-kawan. Apakah kita rakyat yang terorganisir, yang namanya buruh, akan diam saja atau akan bangkit melawan, kawan-kawan? Bangkit melawan. Bangkit. 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 Itu, kawan-kawan, yang harus terus kita suarakan. Bahwa kita tidak pernah akan diam dengan ketidakadilan yang ada. Beberapa putusan menteri, beberapa statement menteri, ada enggak yang enak didengar oleh buruh? Saya kira tidak pernah ada.
Statement menteri tidak pernah ada yang enak didengar. Betul. Apakah perlu kita suatu saat ke Jakarta soan untuk menyatakan sikap bahwa Menteri Fauziah segera mundur dari gelanggang, kawan-kawan? Menteri Fauziah sudah berani menyengsarakan rakyatnya sendiri. Menteri Fauziah sudah tidak layak jadi wakil untuk rakyatnya. Mari kawan-kawan, gelembungkan di medsos, viralkan di medsos bahwa ternyata kehidupan kita ada dalam ketidakadilan, kawan-kawan. Betul. Selayaknya yang pedih bukan hanya pengurus sendiri, yang pedih adalah kita semuanya. Siapa kita? Buruh Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Buruh Indonesia bangkit melawan. Sudah lupa lagi. Aji dawa-dawa, Pak. Buruh Indonesia. Buruh Indonesia. Kawan-kawan, sedari tadi Dewan Pengupahan sudah melakukan proses-proses meeting di mana tetap dari pekerja menyampaikan usulan 10% kawan-kawan untuk kenaikan upah. Siapa kita? Apakah menurut kawan-kawan 10% itu real atau logik atau tidak? Masuk logika atau tidak? Bagi kami 10% itu masuk logika, kawan-kawan. Daripada pemerintah yang pergi, pemerintah yang memang mengandalkan emosionalnya, hanya ingin mengedepankan investor hanya 1,6, kawan-kawan. Konsep 10% yang diusulkan oleh kita meliputi tambahannya: 1. Kebutuhan vitamin selama pandemi. Betul. Kita tidak pernah diberikan oleh pengusaha, kawan-kawan, tetapi melalui kemandirian dari kita, dari kocek kita yang jelas-jelas upahnya murah, harus beli vitamin, kawan-kawan. Betul? Betul? Yang kedua, apa yang kalian rasakan? Pemerintah gencar-gencarnya bahwa setiap kali keluar harus memakai masker, kawan-kawan. Betul. Berapa kebutuhan masker pada setiap kita kerja? Kalau seandainya hanya bisa dipakai 4 jam, kalian kerja 8 jam, artinya 2 masker yang dibutuhkan setiap hari. Betul. Kalau seandainya harganya minimalnya 2.500, sudah kelihatan sehari 2 masker, berarti kali 5.000, berarti kali 30 berapa? 150.000, kawan-kawan. Itu kebutuhan yang real. Kalau seandainya pemerintah masih menganggap bahwa tuntutan buruh itu tidak logik, berarti pemerintahnya sudah teriakan terus kebegoan pemerintah, kawan-kawan. Karena jelas-jelas tidak bisa menghitung, jelas-jelas tidak pernah menghitung tentang kebutuhan rakyatnya, kawan-kawan. Dia sudah bego, tolong lagi. Tadi kebutuhan kita baru sampai masker, sudah vitamin, terus apa lagi? Kuota yang tadi disampaikan adalah kuota. Kawan-kawan tahu kuota? Kuota itu kebutuhan di mana anak kita, di mana kita mobilitas aktivitas sekarang harus pakai online, kawan-kawan. Mobilitas kita harus pakai online. Betul. Artinya kebutuhan kuota itu emang benar diperlukan. Kita tidak banyak-banyak, hanya minta 100.000 per bulan, kawan-kawan, kuotanya. Jadi total tadi berapa tuh? Sudah 250 dengan masker, 250. dengan vitamin. Seandainya kawan-kawan minum vitamin Enerponset 2.500 per 1 butir kali 30, berarti berapa tuh kebutuhannya? Begitu. Hah? 2.500 kali 30 berapa? Berapa? Saya kalau kali ini nggak bisa ngitung nih. 75.000. Berarti tambah tadi berapa?
250 tambah 750 berarti berapa total? Sekian, Pak. Nah, ternyata kita tidak goblok ya. Bisa gitu. Betul. Satu lagi kebutuhan apa? Hand sanitizer. Kawan-kawan susah. Apa kita sering disuruh cuci tangan dulu pakai hand sanitizer. Ya, kita suruh memakai hand sanitizer. Makanya berapa per botol kawan-kawan? Hah? 35.000 kali 2 botol sebulan berarti berapa? 75.000. Betul? 70.000 ya? Betul. Jadi berapa totalnya? Sekian, Pak. Hah? Sekian. 400 kurang. Tambahannya mungkin hand sanitizer-nya diminum oleh kawan-kawan 2. Berarti tambah 70 lagi, berarti berapa? Nah, kita tidak salah kawan-kawan. Itu hanya 420. Permohonan kita hanya 10% itu. Apakah bupati kita mendengar konsep itu? Kata siapa tidak kawan-kawan? Kawan-kawan, kata siapa tidak? Ibu bupati tidak pernah mendengar. Buktinya, nih, kawan-kawan Dewan Pengupahan Kabupaten Serang dengan tegas menyatakan bahwa kita minta 10% sebesar 421.000 sekian. Dan itu dituangkan di dalam rekomendasi Dewan Pengupahannya kawan-kawan. Oke, nanti secara gamblangnya akan disampaikan oleh Dewan Pengupahan. Nah, yang jelas kita tetap menuangkan 10% itu menjadi tuntutan buruh. Kalau seandainya pengusaha yang tidak punya belas kasihan terhadap buruhnya masih 1,6 saja, berarti pengusaha yang jangan goblok, berarti tidak bisa nyari duit untuk kita. Apa dong? Kalau pengusaha jangan dikatakan goblok, nanti tidak bisa ngitung duit untuk kita. Berarti pengusaha mati rasa kawan-kawan. Rasa yang pernah ada, rasa pengusaha dan rasa buruh itu tidak pernah menyatu. Nah, makanya mudah-mudahan pengusahanya segera disadarkan. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan dari tuntutan kita kali ini kita akan terus kawal sampai dengan bupati menandatangani. Siap. Nah, nanti bagaimana Dewan Pengupahan akan menyampaikan daripada hasil, apakah rekomendasi itu keluar atau tidak? Jeng. Nanti kita silakan kawan-kawan Dewan Pengupahan. Dari saya atas nama koordinator Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Serang, supaya kawan-kawan paham tentang tujuan kawan-kawan ke sini. Tegaskan siapapun yang nanya, baik anak ataupun istri, bahwa bapak, bahwa mama lagi berjuang untuk menuntut upah 10%. Setuju kawan-kawan? Setuju. Karena doa mereka lah kita nantikan untuk tercapainya cita-cita kita tersebut. Bangkit terus buruh Indonesia. Buruh Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Buruh Indonesia. Bangkit melawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum DPK menyampaikan, kami minta pimpinan federasi semua berkumpul di dekat mobil komando utama. Pimpinan federasi semua berkumpul di mobil komando utama. Ya, DPK silahkan menyampaikan. Iya, meja Sekali lagi, seluruh pimpinan federasi agar segera merapat ke mobil komando. Bugis, tolong segera merapat ke sini, Bugis. Bung Faisal dari Gartek, Bung Argo, Bung Ion. Baik, sekali lagi kepada seluruh pimpinan federasi agar segera merapat ke samping mobil komando. Seluruh pimpinan federasi Terima kasih. merapat ke mobil
mobil komando. Hidup Buru! Hidup Buru! Hidup Buru! Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas dukungannya. Tadi pagi jam 9 kami Dewan Pengupahan sudah berjuang habis-habisan. Pada waktu rekan-rekan semua ada penetrasi di daerah Serang Timur. Untuk selanjutnya akan saya bacakan rekomendasi Bupati kita, Bupati Serang, terhadap apa usulan yang menjadi kebutuhan kita semua selaku buruh. Yang pertama, ini yang akan direkomendasikan kepada Gubernur Banten. Satu, bahwa data yang berada di Dewan Pengupahan sesuai dengan undang-undang yang ada secara normatif, bahwa BPS tetap memakai PP 36 dan menyatakan dalam putusan mereka dari BPS sendiri itu sebesar 4.144 sekian. Dan untuk unsur kita, unsur buruh tetap mengajukan 10% kenaikan, saudara-saudara. Dan semua sudah dituangkan dalam rekomendasi Bupati yang akan dikirim ke Gubernur Banten. Untuk selanjutnya, bahwa unsur dari pengusaha, biasa kalau pengusaha kan pasti memakai undang-undang pemerintah yang dibuat di Jakarta sana, tetap memakai PP 36. Jadi kita kawal terus besok hari Rabu di KP3B Serang. Semoga Gubernur bisa merekomendasikan hasil rekomendasi Bupati Serang sebesar 10%. Siap kawan-kawan? Kita dukung besok, kita kawal besok. Siap? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Unsur buruh 10, Bupati mau menyampaikan. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan dari Dewan Pengupahan, khususnya unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh. Untuk itu, kepada seluruh pimpinan federasi diharap untuk segera naik ke atas mobil komando. Ya. Laskar atau rekan-rekan yang lain tolong bantu rekan-rekan Dewan Pengupahan untuk turun dari mobil komando. Setelah itu seluruh pimpinan federasi diharap agar segera naik ke atas mobil komando. Yang merah itu kan? Tanya-tanya. Itu yang Dewan Pengupahannya itu ya? Bung, Laskar, bantu, Laskar. Bantu. Laskar, balan FK3. Hah? Kenapa emang? Ya. Kalau yang ini biarin, nggak usah dibantu, biarin ini. Hah? Ayo. Jangan. Kemudian. Iya bang, yang merah. Pakai baju merah Mas yang Wah, pergi dia. pakai baju merah ngambek. Iya itu. Tes. Dari Sumbar lah. Tes. Tes.
Teman-teman masih siap? Bertahan.